Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Pernahkah Bapak Ibu mengalami ini? Rapat evaluasi proyek berjam-jam hanya untuk mencari data yang tersebar di 5 file berbeda. Atau tiba-tiba sadar proyek sudah meleset deadline karena tidak ada sistem peringatan dini. Dan tiba-tiba sadar project over budget atau muncul masalah karena risiko tidak teridentifikasi dengan baik. Jika iya, Anda tidak sendiri. Tanpa dashboard, kita seperti dokter yang mendiagnosis pasien tanpa alat MRI. Hanya mengira-ngira, padahal presisi dan akurasi data adalah nyawa dari keputusan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, perkenalkan saya Riko Yudianto. Saya sangat senang hari ini bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua. Selama 20-30 menit ke depan, saya akan sharing kepada Bapak Ibu semua bagaimana membuat dashboard yang baik sebagai alat yang akan mengubah cara kita untuk mengelola proyek. Alat yang akan menjadi stetoskop digital kita dalam mengendalikan proyek yang presisi, akurat, efektif, efisien, dan jelas. Sehingga dapat membantu kita dalam mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalkan terkait dengan manajemen project. Manajemen project adalah seni mengubah visi menjadi hasil dengan mengordinasikan semua sumber daya, waktu, dan risiko. Seperti memasak hidangan spesial, kita butuh resep, yaitu rencana, bahan, sumber daya, dan pengawasan agar tidak gosong. Dan seperti halnya chef profesional, kita membutuhkan oven indikator untuk memantau suhu. Kita pun butuh project management dashboard untuk memastikan matang dengan sempurna. Di dalam project management body of knowledge, setiap project melewati 5 tahapan kritis. Yang pertama, yaitu inisiasi atau permulaan. Fase di mana kita tentukan apakah yang mau dimasak, apakah yang layak dilakukan, dan apa tujuannya. Yang kedua, yaitu planning, perencanaan. Di sini kita membuat resep detail, timeline, anggaran, dan pembagian tugas. Tanpa rencana, proyek seperti mobil tanpa kemudi. Execution atau implementasi. Saatnya eksekusi. Tapi ingat, memasak bukan hanya menyalakan api, tapi juga pastikan semua tim bekerja dengan harmonis. Monitoring dan kontrol atau pengawasan. Inilah pentingnya dashboard. Seperti termometer yang memberitahu jika ada yang terlalu panas atau dingin. Kemudian, terakhir closure atau penyelesaian. Proyek selesai. Jangan lupa evaluasi. Apa yang bisa kita pelajari untuk proyek berikutnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke tools digital, mari kita sepakati dulu tujuan dasar manajemen project yang akan kita digitalisasi. Ini adalah fondasi yang harus kita bangun. Seperti apa tujuannya? Tujuan utama manajemen project. Tujuan yaitu mengatasi risiko. Dashboard digital membantu kita mengidentifikasi risiko 3 kali lebih cepat. Contoh, sistem bisa otomatis detect jika ada task terlambat lebih dari 3 hari dan memberi warning merah. Kedua, mengoptimalkan potensi tim dengan visualisasi workload. Kita bisa lihat siapa yang kelebihan tugas atau overload atau justru underutilized, seperti pelatih sepak bola yang bisa mengatur formasi optimal. Ketiga, menjaga kualitas dan integrasi. Quality control menjadi otomatis. Sistem bisa flag jika ada deliverable yang tidak memenuhi standar yang tidak ditetapkan sebelumnya. Keempat, penyelesaian tepat waktu. Gantt chart digital dengan critical path analysis membantu kita fokus pada task yang benar-benar menentukan deadline project. Kelima, perencanaan yang tepat dan data historis. Kita bisa buat perencanaan lebih akurat. Tidak lagi berdasarkan feeling, tapi data nyata. Keenam, pengaturan anggaran. Real-time budget tracking memberi alert ketika ada deviasi lebih dari 5%, sehingga bisa koreksi sebelum terlambat. 5 proses kritikal ini semua harus kita integrasikan di dalam sebuah dashboard. Tanpa dashboard, tahap monitoring ibarat menyetir di malam hari tanpa lampu. Kita tidak tahu apakah proyek sudah belok ke kanan, ke kiri, atau bahkan masuk ke jurang. Baik, sekarang ke inti pembahasan kita hari ini. Apa sebenarnya project management dashboard itu? Project Management Dashboard adalah pusat kendali visual
yang mengumpulkan semua data penting dalam satu layar. Bayangkan, ini seperti kokpit pesawat, di mana pilot bisa melihat semua indikator penting, kecepatan, ketinggian, bahan bakar, dalam satu pandangan. Dashboard Management Project merupakan alat penting yang meningkatkan proses pengambilan keputusan strategis. Proses yang seringkali kompleks ini membantu manajer proyek mengumpulkan data dalam jumlah besar dan mengubahnya menjadi wawasan yang berguna dan dapat ditindaklanjuti. Sebelum kita ke contoh teknis, mari kita pahami dulu hakikat Dashboard Management Project ini. Ini bukan sekedar kumpulan grafik, tapi otak digital proyek Anda. Oke, kita lihat slide. Matrix merupakan indikator kuantitatif, seperti progress, yaitu persentase penyelesaian. Resource utilization, beberapa persen tim bekerja. Burn rate, kecepatan pengeluaran anggaran. Contoh nyata saja, di proyek konstruksi, metrik safety accident rate adalah metrik yang wajib untuk dimonitor. Kemudian, statistik. Ini adalah cerita di balik angka, tren bulanan, perbandingan akurasi versus rencana, analisis akar masalah. Statis membantu kita menjawab, kenapa tax A selalu terlambat 30% setiap akhir kuartal. Strategi. Komponen ini memastikan setiap aktivitas sejalan dengan tujuan strategis. Apakah meeting harian mendorong goal project? Apakah anggaran terserap di aktivitas high impact? Tanpa ini, kita sibuk bekerja tapi tidak tentu arah. KPI? Ini adalah 3 dari 5 indikator krusial penentu kesuksesan. On-time delivery rate, budget variance, stakeholder certification score. KPI adalah lampu dashboard mobil jika merah segala pull over. Dashboard Management Project adalah single source of truth, tampilan visual real time yang mengumpulkan data project seperti timeline, anggaran, risiko, dan progres tugas. Ini seperti peta navigasi bagi tim dan stakeholder untuk melihat kesehatan proyek secara sekilas. Jika proyek adalah tubuh manusia, dashboard adalah medical check-up report. Anda langsung tahu bagaimana yang sehat, bagian mana yang butuh perhatian. Bayangkan lagi, ini seperti aplikasi kesehatan di smartphone Anda. Matrix, yaitu detak jantung, statistik, riwayat olahraga Anda, strategi adalah target fitness yang ingin Anda capai. KPI adalah notifikasi, sudah tercapai target hari ini. Melalui media perangkat lunak, pelaporan inovatif yang memungkinkan eksekutif level, manajer project, dan CEO mendapatkan visibilitas yang lebih baik terhadap metrik kinerja organisasi secara menyeluruh dengan data real time yang terbaru. Informasi ini memungkinkan kita untuk manajer atau pimpinan untuk menciptakan transparansi yang lebih baik di setiap organisasi, sambil mengembangkan dan mengidentifikasi peluang bisnis baru. Secara umum, ini juga membantu bisnis untuk memahami perbaikan berbasis KPI yang diperlukan dan pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang lebih besar. Visualisasi data online merupakan pendekatan terbaik untuk mengelola berbagai tujuan strategis. Dan KPI telah ditetapkan untuk membangun tujuan organisasi. Dengan memanfaatkan dashboard, manajemen project ini, diharapkan pekerjaan kita akan menjadi lebih terkoordinasi, kompeten, solid, dan produktif. Baik, kita melanjutkan ke slide yang ketiga, yaitu the critical importance of project management dashboard. Sebelum menyelami setiap poin, mari kita sepakati dulu. Dashboard bukan sekedar alat. Ia adalah extension of your leadership. Ia memperluas kemampuan Anda melihat, memutuskan, dan memimpin dengan presisi digital. Ini bukan sekedar tools, tapi ini senjata strategis. Yang pertama, real-time decision making. Dashboard menyediakan insight proyek terkini, memungkinkan keputusan strategis berbasis data. Dengan data live yang akurat, kita menghilangkan tebak-tebakan dalam pengambilan keputusan. Apa artinya? Ini tentang transformasi cara berpikir. Dari saya rasa menjadi data menunjukkan.
dari mungkin besok, sekarang juga. Contoh konkret, ketika Tesla merespon delay pasokan chip global, mereka tak perlu rapat 3 hari. Dashboard langsung menunjukkan alternatif supplier dengan risk score-nya. Jadi, keputusan 15 menit, bukan 15 hari. Yang kedua, yaitu completed project visibility. Semua KPI dan matriks penting dapat dilihat dalam satu tampilan. Dashboard memungkinkan pelacakan progres, anggaran, dan sumber daya secara terpusat, sekaligus mengidentifikasi bottleneck dan risiko secara instan. Ini seperti Google Maps untuk proyek Anda. Bukan hanya tahu lokasi sekarang, tapi juga macet di titik mana, yaitu bisa disebut bottleneck, kemudian jalur alternatif, risk mitigation, perkiraan tiba, forecasting. Tanpa ini, kita seperti berkendara buta, bisa nabrak tanpa peringatan. Yang ketiga, yaitu enhance team performance. Dengan dashboard, setiap anggota tim memiliki kejelasan tanggung jawab dan akuntabilitas. Tracking progress visual meningkatkan produktivitas dan menjamin keselarasan antara tim dan stakeholder. Dashboard adalah pelatih tim yang tak kenal lelah. Memberitahu Anda yang pekerjaan apa saja yang tertinggal, yaitu progress tracking, yang terlalu banyak memiliki beban, resource allocation, yang perlu bantuan, blockers, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, financial control. Dashboard memberikan analisis real-time perbandingan anggaran versus aktual, melacak ROI dan efisiensi biaya. Sistem peringatan dini mencegah pembengkakan biaya. Financial dashboard itu seperti sistem alarm mobil saat ini ya. Di mana ketika getar halus saat ada penyimpangan 5%, bunyi pendek saat penyimpangan 10%, alarm nyaring saat penyimpangan 15%. Di proyek migas, Senoro, sistem ini mencegah over budget 87 miliar. Terus yang kelima, yaitu risk mitigation. Sebagai sistem peringatan dini, dashboard menyediakan heat map risiko untuk manajemen prioritas. Data historis mendukung forecasting yang lebih akurat. Dashboard risk management bekerja seperti sistem pertahanan berlapis. Level 1, preventive alert level. Level 2, mitigation plan. Level 3, contingency protocol. Contoh nyata, di proyek PLTU Jawa 7, berhasil menghindari potensi delay 4 bulan berkat early warning system ini. Keenam, yaitu stakeholder confidence. Laporan profesional untuk eksekutif dan klien menunjukkan transparansi dan kontrol. Pembaruan berbasis fakta membangun kepercayaan stakeholder. Di era digital ini, stakeholder tidak mau lagi laporan bulanan tebal. Mereka ingin akses real-time, visualisasi interaktif, drill down capability. Ketujuh, competitive advantage. Perusahaan dengan dashboard merespon perubahan pasar lebih cepat dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Data menunjukkan 58% tingkat adopsi lebih tinggi pada perusahaan sukses. Data terbaru dari McKinsey menunjukkan organisasi dengan mature dashboard 58% lebih cepat dalam decision making, 43% reduction in meeting times, dan 35% improvement in on-time delivery. Ini bukan lagi competitive advantage, ini menjadi survival requirement. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dashboard bukan sekedar tools, ia adalah the language of project truth, the compass of strategic direction, and the bridge between data and action. Pertanyaannya, bukan lagi apakah kita mampu mengimplementasikan dashboard, tapi bisakah kita afford untuk tidak memilikinya. Di slide berikutnya, saya akan tunjukkan apa saja keuntungan bagi kita dalam memanfaatkan dashboard manajemen project ini.
Kita lanjutkan. Baik, mari kita bahas bagaimana dashboard proyek dapat mengoptimalkan kinerja tim dan hasil proyek secara keseluruhan. Yang pertama, yaitu performance tracking. Dashboard memberikan kemampuan untuk melacak kinerja secara real time. Ini seperti memiliki GPS untuk proyek Anda. Anda bisa melihat dengan tepat di mana posisi proyek saat ini, seberapa cepat Anda bergerak menuju tujuan, dan apakah ada hambatan di depan. Kedua, yaitu better communication. Dengan data yang terpusat dan terupdate, komunikasi menjadi lebih efektif. Contoh sederhana, alih-alih menghabiskan 30 menit dalam rapat hanya untuk menyamakan persepsi tentang progres, semua orang bisa melihat data yang sama secara real time. Ini seperti memiliki papan skor digital yang bisa dilihat oleh seluruh tim kapan saja. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, yaitu data driven decision. Dashboard mengubah cara kita mengambil keputusan. Daripada berkata, saya rasa kita perlu menambah sumber daya, kita bisa mengatakan, data menunjukkan 3 tugas kritis kita sedang tertinggal. 2 hari dengan resource utilization saat ini di 95%. Jadi kita perlu relokasi sumber daya. Akankah lebih baik? Yang keempat, improvement visibility. Bayangkan, mencoba memasak makanan kompleks tanpa bisa melihat kompor, oven, dan bahan-bahan secara bersamaan. Dashboard memberikan visibilitas 360 derajat terhadap semua aspek proyek. Kelima, increase efficiency. Studi menunjukkan tim yang menggunakan dashboard bisa mengurangi waktu rapat hingga 40% dan waktu pembuatan laporan hingga 60%. Efisiensi ini bisa dialihkan untuk pekerjaan yang benar-benar bernilai. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi, secara sederhana, dashboard proyek adalah mata, memberi visibilitas lengkap, telinga, memfasilitasi komunikasi efektif, dan otak mendukung keputusan berbasis data. Dengan semua manfaat ini, mari kita lihat di slide berikutnya bagaimana menerapkan dashboard secara praktis dalam proyek Anda. Bukankah ini yang kita inginkan untuk proyek kita? Kini kita masuk ke bagian paling praktis. Bagaimana menciptakan dashboard manajemen project yang benar-benar efektif. Mari kita bahas langkah demi langkah. Yang pertama, yaitu define objective and KPI. Langkah pertama adalah menentukan tujuan spesifik. Sebelum membangun rumah, kita perlu tahu berapa kamar yang dibutuhkan. Demikian pula, tanyakan, masalah apa yang ingin dipecahkan? Matriks apa yang paling relevan untuk diukur? Contoh, jika proyek sering terjadi keterlambatan, maka on-time delivery rate harus menjadi KPI utama. Yang kedua, yaitu choose integration tools. Pilih tools yang bisa berintegrasi dengan sistem existing, seperti memilih fondasi bangunan. Pertimbangkan kekompatibelannya dengan software yang ada, skalabilitas untuk proyek mendatang, keamanan data yang memadai. Ada tools seperti Power BI atau Tableau, itu sering menjadi pilihan yang tepat bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin membuat dashboard. Ketiga, desain intuitive layout. Desain yang baik seperti papan petunjuk bandara atau stasiun, langsung dimengerti sekilas. Gunakan warna yang konsisten. Hijau itu berarti baik, merah berarti masalah. Kemudian, hierarki visual yang jelas. Hindari overdesign yang justru menyulitkan. Keempat, test and refine. Dashboard yang pertama jarang sempurna. Lakukan uji dengan mengumpulkan feedback dari user utama. Identifikasi fitur yang kurang. Perbaiki secara iteratif.
Proses ini seperti mencoba baju, perlu disesuaikan sampai pas di badan. Kelima, yaitu tim training. Dashboard terbaik pun tidak berguna jika tim tidak memakainya. Tim tidak bisa memakainya, maka pastikan semua paham cara membaca data, tahu tindakan yang harus diambil, paham proses updating, lakukan training singkat, dan buat dokumentasi sederhana dalam penggunaan dashboard. Keenam, continuous improvement. Jadwalkan review rutin setiap 3-6 bulan. Evaluasi, apakah dashboard masih relevan? Apakah ada matriks yang perlu ditambahkan? Bagaimana user experience, seperti service mobil berkala. Ini menjaga agar performa mobil tetap optimal. Intinya, membangun dashboard yang baik adalah proses. Mulai dari kebutuhan spesifik, pilih tools yang tepat, desain yang user-friendly, sempurnakan berdasarkan feedback, dan pastikan adaptasi oleh tim. Terus tingkatkan kualitasnya, jangan lupa. Mari kita lihat contoh nyata di slide berikutnya. Sekarang, mari kita bahas komponen visual utama dalam desain dashboard yang efektif. Seperti seniman yang memilih kuas dan cat yang tepat. Kita perlu memilih visualisasi data yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, time series dan line diagram. Grafik garis atau line diagram adalah pilihan ideal untuk menampilkan perubahan matriks seiring waktu seperti progres proyek atau penggunaan anggaran bulanan. Contoh, garis merah menunjukkan target, garis biru menunjukkan pencapaian aktual. Jika ada gap, kita langsung tahu ada masalah. Contoh nyata, di proyek konstruksi, grafik ini bisa menunjukkan tren produktivitas harian keterlambatan material dari waktu ke waktu. Terus selanjutnya yang kedua, yaitu timeline. Timeline memberikan gambaran big picture tentang milestone dan tugas-tugas kritis. Ini seperti peta perjalanan proyek yang menunjukkan apa yang sudah selesai, apa yang sedang berjalan, apa yang akan datang. Tips untuk desain menggunakan ini, gunakan warna yang berbeda untuk tugas on track, yaitu berwarna hijau, kemudian tugas berisiko berwarna kuning, dan tugas terlambat berwarna merah. Ketiga, yaitu donut chart. Donut chart cocok untuk menampilkan komposisi atau alokasi sumber daya. Misal, pembagian anggaran per departemen, rasio tugas yang selesai versus tertunda. Pie chart, karena ruang kosong di tengah bisa dimanfaatkan untuk menampilkan angka persentase kunci. Keempat, bar chart. Grafik batang sangat efektif untuk membandingkan performa antara tim atau divisi, menunjukkan distribusi beban kerja. Contoh implementasi, bagian human resource biasanya menggunakan ini untuk melihat jumlah tugas per anggota, tim jam kerja yang dialokasi versus actual. Kelima, yaitu pie chart. Meskipun sederhana, pie chart berguna untuk menekankan proporsi dari keseluruhan. Contoh penggunaannya, persentase penyelesaian fase proyek, sebaran jenis resiko, teknis, operasional, dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, hindari penggunaan pie chart jika ada lebih dari 5 kategori. Ini akan sangat sulit dibaca. Keenam, data source. Bagian paling kritis sering dilupakan, yaitu sumber data. Pastikan selalu mencantumkan asal data, misal SAP, Excel, dan lain-lain. Frekuensi update real time atau harian atau mingguan. Kemudian tanggal pembaruan terakhir. Mengapa? Tanpa informasi ini, stakeholder mungkin meragukan keakuratan dashboard Anda.
Jadi, dalam mendesain dashboard, pilih visualisasi yang sesuai dengan jenis data. Gunakan warna, label, secara konsistensi. Sertakan juga sumber data untuk kredibilitas. Menurut Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, visualisasi apa yang paling efektif untuk menampilkan resiko proyek? Nanti kita jawab. Salah satu elemen terpenting dalam dashboard adalah sistem indikator yang cepat dan mudah dipahami. Hari ini, kita akan membahas dua metode visual yang paling efektif. Yang pertama yaitu Traffic Light Indicator. Sistem lampu lalu lintas adalah bahasa universal untuk menyampaikan status. Ada red, yellow, and green. Red light atau merah berarti tanda bahaya yang membutuhkan tindakan segera. Contoh, proyek melampaui anggaran lebih dari 15%, tenggat waktu terlewat, resiko kritis yang belum ditangani. Yellow light atau kuning yaitu peringatan dini untuk potensi masalah. Contoh, penyimpangan anggaran 5 sampai dengan 15%. Tugas mendekati deadline, risiko sedang yang perlu dipantau. Green light, ini yang selalu kita harapkan, yaitu kondisi optimal, di mana semua target terpenuhi, anggaran sesuai rencana, tidak ada hambatan yang signifikan. Contoh nyata, perusahaan konstruksi menggunakan ini untuk memantau 120 proyek sekaligus. Manajer langsung bisa fokus pada proyek yang merah, tanpa harus baca detail dulu. Kedua, speedometer chart. Tunjukkan speedometer chart indikator. Seperti speedometer mobil, grafik ini menunjukkan performa relatif terhadap target. Zona merah 0 sampai dengan 50%, performa kritis butuh intervensi drastik. Zona kuning 50 sampai dengan 80%, yaitu perlu perbaikan untuk mencapai target. Sedangkan zona hijau 80 sampai dengan 100%, memenuhi dan melampaui ekspektasi zona overdrive, yaitu lebih dari 100%. Performa eksepsional bisa jadi benchmark. Contoh implementasi, Departemen IT menggunakannya untuk mengukur standar level agreement resolution time dengan merah lebih dari 24 jam, kuning 8 sampai 24 jam, dan hijau kurang dari 8 jam. Kedua indikator ini memberikan kesadaran situasi instan. 30 detik memahami status, fokus prioritas, tahu harus intervensi di mana, konsistensi interpretasi, tim dan stakeholder paham arti yang sama. Berapa banyak waktu yang bisa dihemat jika kita langsung tahu proyek mana yang perlu diperhatikan, yang perlu perhatian. Bapak Ibu sekalian, di slide berikutnya kita akan lihat bagaimana menggabungkan indikator ini dengan visualisasi contoh dashboard yang nyata yang nanti menggabungkan semua elemen ini dengan harmonis. Baik Bapak Ibu, pada slide ini kita akan melihat sebuah tampilan visual dashboard. Dan di mana dashboard yang efektif membutuhkan struktur yang jelas. Hari ini kita akan membahas 6 komponen utama dan tata letak dashboard manajemen project profesional. Ada Project Management Tools KPI Dashboard namanya. Ini adalah inti dari dashboard, tempat semua KPI kumpul. Seperti dashboard mobil, di sini kita lihat indikator vital proyek. Seperti apa? Seperti progress, yaitu persentase penyelesaian, budget utilization, penggunaan anggaran, timeline adherence atau kepatuhan jadwal, dan risk exposure atau tingkat risiko. Yang kedua, itu ada di visualisasi ada Project Development Task KPI Dashboard. Fokus pada eksekusi tugas harian dengan berbagai task completion rate, bottleneck identification, resource allocation efficiency. Visualisasikan dengan Gantt chart untuk timeline, heat map untuk identifikasi delay, workload, distribution pie chart. Ketiga, ada Project Management KPI Dashboard. Big picture untuk manajemen senior
yaitu ROI tracking, stakeholder stratification, strategic alignment. Gunakan speedometer chart untuk indikator performa utama. Project status KPI, matrix. Snapshot real-time status project. On track hijau, at risk kuning, dan off track merah. Contoh layout itu ada project name, current phase, completed, presentation complete, next milestone. Warna background sesuai status. Dan selanjutnya ada project development dashboard, yaitu detail eksekusi dengan task progress breakdown, yaitu per tim atau individu, kemudian ada dependency mapping, kemudian ada burn down chart, yaitu tools seperti Jira atau Asana bisa diintegrasikan di sini untuk update secara otomatis. Dalam merancang layout, ingat prinsip hierarchy of information. Penting to detail. Konsistensi, warna font pada yang sama, pola yang sama. Actionability, yaitu mudah untuk ditindaklanjuti. Di slide berikutnya, software apa yang digunakan untuk penerapan layout ini yang memudahkan kita untuk membuat dashboard. Kita next ke slide selanjutnya. Di sini kita akan melihat yaitu bagaimana software yang digunakan. Step 9. Slide 9. Memilih tools visualisasi data seperti memilih kendaraan. Masing-masing punya keunggulan berbeda. Mari kita bandingkan 3 tools utama di pasar saat ini. Yang pertama, itu ada Power BI. Ini produknya Microsoft. Solusi Microsoft yang powerful dengan harga terjangkau. Harga gratis untuk desktop, hanya $10 per user per bulan untuk versi server. Keunggulannya apa? Integrasi sempurna dengan Excel, Power Query, atau dukungan R Python untuk analisa lanjutan. Koneksi langsung ke ekosistem Microsoft, seperti OneDrive, Azure, SQL Server. Cocok untuk perusahaan yang sudah menggunakan Microsoft 365. Contoh use case, laporan keuangan bulanan dengan auto refresh dari database SQL. Bayangkan, bisa membuat dashboard interaktif hanya dengan drag and drop dari Excel yang sudah Anda kuasai. Kemudian yang kedua ada Tableau. Tableau seperti Royce-nya visualisasi data. Harganya cukup tinggi, yaitu di $70 per desktop untuk lebih dari 12 user per bulan. Untuk server keunggulan, visualisasi terindah dengan galeri template yang siap pakai. Dukungan pemetaan geospasial tingkat lanjut seperti Grammar of Graphic. Untuk eksplorasi data intuitif, cocok untuk perusahaan yang butuh presentasi visual yang menakjubkan. 3. Ada Google Data Studio. Solusi gratis dari Google. Hanya 100%, harga 100% gratis. Keunggulan, interaktif natif dengan Google Analytics, Ads, and BigQuery. Refresh data paling cepat di kelasnya. Kolaborasi real-time ala Google Docs. Cocok untuk tim marketing digital dan startup. Contoh use case, campaigns performance dashboard yang update setiap jam. Untuk Anda yang sudah terbiasa dengan Google Sheet, ini adalah langkah evolusi alami. Perbandingan singkat. Power BI itu best value for money. Tableau, best in class visualization, dan Data Studio, best for Google ecosystem. Pilihan tools tergantung pada kebutuhan. Analisis kompleks versus visualisasi yang cantik, atau anggaran, ekosistem yang sudah ada. Power BI itu seperti Toyota, andal, harga terjangkau. Terus integrasi dengan Microsoft. Sedangkan Tableau itu Mercedes, yaitu mewah, powerful, dan visualisasi. Data Studio seperti sepeda listrik, yaitu sederhana dan gratis. Dan ekosistemnya ekosistem Google. Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang sudah menggunakan salah satunya? Bagaimana pengalamannya? Mungkin nanti kita akan bisa sharing sama-sama. Baik, saya akan melanjutkan ke slide yang terakhir. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, hari ini
kita akan membedah 3 masterpiece manajemen project di Indonesia yang menjadi bukti nyata power of dashboard, yaitu di Project LRT Jabodebek dan Project Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dan satu lagi yaitu Project Pengembangan KAI, di mana ketiganya menghadapi kompleksitas yang luar biasa, namun berhasil dikendalikan dengan visualisasi data yang cukup baik. LRT Jabodebek dan KCJB, yaitu kita menaklukkan dan mengintegrasikan ribuan item pekerjaan. Ini adalah pertaruhan presisi dan kompleksitas. 6 level breakdown WBS, tracking progress, project status, critical status warning, daily weekly monitoring, update secara real time, integrasi sistem menggunakan spreadsheet, dan Microsoft Project, kemudian Google Real update predecessor dan successor setiap item pekerjaan. Selanjutnya, di proyek investasi, pengembangan kereta api, dengan nilai total investasi 2,1 triliun untuk 202 pekerjaan di tahun 2023. Ini adalah transformasi digital skala masif. Total investasi 2,1 triliun untuk 202 pekerjaan strategis. Tentu ini bukan sesuatu yang gampang untuk dikelola. Portofolio manajemen dashboard yang mencakup 17 cluster project, 5 kategori prioritas, 3 dimensi pengukuran, yaitu biaya, waktu, dan kualitas. Keunggulan sistem yang kita gunakan, financial health monitoring, cash flow analysis per kuartal, early warning budget overrun, dan dashboard ini pula mencakup strategis alignment map, kesesuaian dengan rencana induk perkeretaapian. Multi-stakeholder view, tampilan khusus untuk direksi, yaitu berupa big picture, kemudian untuk project manager, di sisi operasional, dan mitra kerja dari task spesifik. Hasilnya, 40% peningkatan kecepatan eksekusi project dan 25% penghematan waktu koordinasi. 3 pelajaran berharga, yaitu complexity is manageable. Ribuan item bisa dikontrol dengan visualisasi yang cepat. Kemudian, collaboration is visual, yaitu dashboard adalah bahasa pemersatu. Kemudian, change is measurable. Transformasi digital butuh KPI yang jelas. Penutup pada pertemuan hari ini, hadirin yang saya hormati, jika kita flashback ke awal presentasi tentang dokter yang harus diagnosa tanpa alat, pilot yang terbang buta, atau kapten kapal tanpa radar, kita sama-sama telah melihat bagaimana manfaat dashboard di proyek-proyek kelas dunia. LRT Jabodebek mengajarkan kita presisi digital adalah senjata baru melawan chaos. KCJB membuktikan visualisasi data adalah bahasa universal yang merobek batas negara. Dan proyek pengembangan KAI menunjukkan 2,1 triliun investasi butuh dashboard sebagai kompas. Kita saat ini berada di era 1 detik delay, yaitu 50 juta kerugian. 1% deviasi, 100 jam meeting krisis. 1 data salah, domino efek berantai. Maka, dashboard bukan lagi pilihan. Ini adalah tentang tanggung jawab profesional kita. Mari kita tak lagi sekedar mengelola proyek, tapi menguasainya. Tak hanya memantau progres, tapi menciptakan future. Bukan hanya reaktif terhadap masalah, tapi proaktif menciptakan solusi. Our mission is not just project management. It's project leadership. Not just project monitoring, but future building. Not problem reaction, but solution creation. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.